Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita bersyukur dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini merupakan pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Yang artinya sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, yakni Lauhul Mahfuz. Quran surat Yasin ayat yang ke-12. Di sini dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang dibantu oleh malaikat-malaikatnya menuliskan apa yang telah kita kerjakan selama di dunia ini. Apa yang telah kita kerjakan selama hidup di dunia ini. Dan bekas-bekas yang kita tinggalkan. Oleh karena itu, sewajarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sabdanya, pahala yang tidak akan pernah terputus karena bekasnya masih ada. Apa saja pahala yang tidak akan terputus itu Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathah. Apabila manusia itu meninggal, amalnya akan terputus kecuali 3 hal. Yakni sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Maka dari itu, yang perlu dipertimbangkan di sini adalah selain kita mengerjakan amal-amal soleh, maka sebagai investasi untuk akhirat, kita harus juga menyadari bahwasanya ada amal-amal yang tidak akan pernah terputus, tidak akan pernah berhenti mengalir pahala, yakni sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang senantiasa mendoakan. Tetapi sebaliknya, di balik ada pahala yang jariah, terdapat dosa yang jariah pula, yakni dosa yang tidak akan terputus, dosa yang tidak akan berhenti bercucuran meskipun orang tersebut telah meninggal dunia. Dosa jariah yang seperti apa yang dikatakan dosa jariah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya,
Man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah kana alaihi wizruha wa wizra man amila biha min ba'di min ghairi ayyan qusa min auzarihim syai'. Artinya, siapa yang mempelopori satu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu. Dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya, tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Maka dosa yang bisa kita katakan sebagai dosa jariyah adalah dosa orang yang mempelopori perbuatan maksiat. Dosa orang yang mempelopori perbuatan maksiat, yang mengajak orang untuk bermaksiat. Maka orang yang mengajak tersebut juga mendapatkan dosa yang jariyah. Karena apabila orang tersebut mengajak kepada kemaksiatan dan ada yang mengikutinya, maka selama dia itu mengikuti, maka dia mendapatkan tambahan dosa jariyah. Demikian kepada orang-orang yang secara zahir tidak melakukan dosa maksiat, tetapi dia menyebarkan video-video atau foto-foto yang tidak layak. Dan ada orang yang melihat foto atau video tersebut. Maka orang yang nge-share ini mendapatkan dosa yang jariyah karena orang-orang melihatnya. Maka dari itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita mendapatkan dosa yang jariyah, dosa yang terus mengalir. Maka dari itu, berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan ini. Semoga kita berada pada orang yang mendapatkan pahala jariyah, bukan berada pada orang yang mendapatkan dosa jariyah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.